Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Saya melihat wajah-wajah yang terus antusias untuk belajar firman Tuhan malam hari ini. Bahasan kita ya masih temanya tema yang menyeramkan, yaitu tentang setan dan roh-roh jahat ya. Nah, Bapak Saudara, saya kira ini malam adalah bagian terakhir untuk kita membahas tentang setan dan roh jahat ya. Lalu besok kita akan hari Senin ya, kita akan membahas tentang dunia orang mati sendiri. Nah, Saudara, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang setan dan roh-roh jahat. Kemarin ya, jadi intinya begini Saudara, rangkumannya ya. Jadi setan itu awalnya malaikat. Jadi Allah menciptakan malaikat. Lalu malaikat itu jadi jahat, namanya setan. Jadi kalau Anda lihat orang jahat, Anda lihat setan. Tapi kalau Anda lihat orang baik, Anda lihat malaikat. Betul? Biasanya kan begitu ya. Istilah itu secara umum bisa dipahami dengan gampang. Dan itulah penjelasannya sebenarnya. Kenapa dari yang baik, yang indah, yang elok, yang luar biasa, sekarang kok jadi menyeramkan dan jadi jahat. Ya itulah setan. Ya. Nah sekarang setan itu coba untuk mengubah semua ciptaan Allah yang lain yang diciptakan Allah baik itu untuk diubah menjadi serupa dengan dia. Ya, nah caranya gimana? Dipengaruhi, ya, disesatkan dan banyak ragam bagaimana setan itu mencoba untuk merusak manusia. Ya, kadang-kadang bisa dirusak akhlaknya, juga bisa dirusak tubuhnya. Nah, untuk merusak tubuh manusia, setan-setan itu menggunakan jasa-jasa roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat sendiri itu bukan setan sebenarnya, ya. Roh-roh jahat yang dimanfaatkan atau yang dipakai oleh setan itu kebanyakan adalah roh-roh orang mati yang ada di Hades, khususnya di mana pada waktu masa hidupnya orang-orang tersebut mereka telah mendapatkan jasa ya atau mendapatkan pertolongan dari setan-setan tersebut sehingga ada di bawah kontrol si setan itu. Ketika dia ada di Hades, di penjara sana, setan kadang-kadang memanfaatkan dimasukkan ke tubuh-tubuh orang hidup sehingga orang-orang hidup itu mengalami masalah di dalam kehidupannya ya. Nah, istilah dalam Alkitab sering dipakai kata demons ya atau unclean spirit itu ya. Nah, itu sebenarnya adalah roh-roh orang mati atau roh-roh jahat tersebut. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kelanjutan yang akan kita bahas ya tentang hal tersebut adalah ya dimanfaatkan oleh Allah. Ya. Apa maksudnya dimanfaatkan oleh Allah? Ini saya jelaskan, Saudara, ya. Ini jarang sekali kadang-kadang hamba-hamba Tuhan menjelaskan tentang setan yang dimanfaatkan oleh Allah. Kok Allah memanfaatkan setan? Saudara, sekarang kita perhatikan dulu di sini ya, penjelasan uraiannya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sekalipun mereka atau setan-setan itu telah dibuang dari surga, ya, iblis atau setan dan roh-roh jahatnya tak segera dimusnahkan ke dalam api neraka karena mereka masih dimanfaatkan untuk menjalankan hukuman Allah bagi manusia dan juga dipakai untuk menyempurnakan anak-anak Allah di bumi seperti juga Tuhan Yesus yang disempurnakannya melalui sebuah penderitaan ya. Jadi Saudara, kalau kita bermimpi kita pengen setan itu lenyap dari bumi ini kayaknya mustahil. Kenapa? Tuhan sendiri yang mengatur siklus daripada jagat raya ini ternyata dia ya tidak langsung memusnahkan setan dan roh-roh jahat itu dilempar ke api neraka gitu enggak ya. Walaupun dia dibuang dari surga, ditaruh di bumi ini, dilempar ke bumi ke dunia orang mati itu. Nah, tapi setan-setan ini masih sering dimanfaatkan oleh Tuhan
Untuk apa? Untuk menjalankan penghukuman ya terhadap manusia yang sudah memang layaknya untuk dihukum ya. Nah, saudara, memang begini, saudara ya. Ada orang-orang yang pantas untuk dihukum. Ada orang-orang yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berubah ya. Nah, saudara, ini bedanya. Jadi ada klimaks dosanya itu ya. Itu di mata Allah. Anda lihat ketika zaman Nuh ya. Allah itu sudah muak, betul? Sehingga Allah sendiri berkata, aku menyesal membuat manusia itu. Karena apa saja yang dipikirkannya adalah jahat. Aku akan turun, akan menghukum bumi itu. Menghukum manusia itu. Membinasakan mereka semuanya. Kenapa? Allah yang merawat, Allah yang menciptakan segala sesuatu ini, satu saat dia mengambil keputusan untuk menyudahi segala sesuatunya. Atau menghukumnya. Karena menurut takaran ukuran Allah, ya, makhluk tersebut atau kondisi tersebut itu sudah tidak bisa ditolerir lagi, ya. Jadi Allah akhirnya berikhtiar, ini pantas untuk dihukum. Nah, begitu juga sekarang. Bapak kita di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu melihat setiap kehidupan manusia. Kalau ada manusia-manusia yang sudah keterlaluan, ya, nah, sudah diberi kesempatan, tak pernah bertobat, terus hidupnya dalam dosa, dan semakin meningkat dalam dosa itu, nah, satu kali Allah mau menghukum mereka. Bagaimana cara Allah menghukum manusia? Bagaimana caranya? Apakah Allah itu bikin sesuatu yang jahat, ya, sehingga manusia itu dijahatin, gitu? Enggak bisa, saudara. Karena apa? Dari dalam Allah itu enggak ada yang jahat, ya. Dari Bapa itu adalah segala sesuatu yang baik, semua yang terang, tak ada perubahan di dalam Bapa ini. Enggak ada yang jahat dari Bapa itu. Tapi untuk menjalankan, menghukum orang-orang yang memang sudah keterlaluan seperti itu, ya, Allah harus menjalankan eksekusinya, penghukuman kepada orang-orang tersebut. Caranya gimana? Nah, oleh sebab itu Allah memanfaatkan iblis atau setan, ya, yang memang pada hakikatnya setan dan iblis itu maunya suka merusak dan menghancurkan. Sehingga Allah memanfaatkan sifat-sifat daripada makhluk setan dan iblis ini untuk menghukum manusia tersebut, ya. Nah, saudara, jadi Allah itu nggak punya stok yang jahat. Untuk menghukum, ya, harus ada stok yang kurang baik, istilahnya, ya. Untuk apa? Untuk membuat orang jera, untuk membuat orang kapok, gitu lah. Nah, itu kan sesuatu yang jahat juga sebenarnya, ya, yang merusak atau menekan atau menyiksa. Dan Allah, di dalam diri Allah itu nggak ada sifat-sifat seperti itu, stok seperti itu nggak ada. Jadi dia pinjem tangan, ya. Nah, itu istilah di dalam kelompok kami di Revival Total Ministry sering kita pakai, ya, istilah Black Angel Service, ya, Black Angel Service, ya. Jadi ini pelayanan malaikat kegelapan yang kadang-kadang diizinkan oleh Allah untuk apa? Menghukum manusia. Mari kita melihat beberapa ayat, ya, dalam catatan kita malam hari ini, ya. Nah, coba sekarang kita lihat di sini, ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 14, ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14, ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu, ya, siapa Saul. Saul itu adalah raja orang Israel, ya. Raja Israel yang dipilih berdasarkan undi karena keinginan daripada bangsa Israel itu. Nah,
Satu kali ceritanya, Saul itu disuruh oleh Allah untuk menumpas bangsa Amalek. Semua harus ditumpas. Dari rajanya, rakyatnya, binatang-binatangnya. Pokoknya semua nggak boleh ada yang disisakan. Tapi Saul itu menyisakan rajanya, namanya Agag. Lalu binatang-binatang yang kurus semuanya dibantai habis, tapi yang tambun-tambun, yang gemuk dibawa pulang. Dengan tujuan dia mau memperkaya dirinya sendiri. Ya. Nah, saudara, tapi perbuatannya ketahuan. Lalu ditegur oleh Nabi Samuel. Ketika ditegur oleh Nabi Samuel, apa yang terjadi? Saul itu berdalih, ya, kesalahan, tujuan niat jahatnya itu ya ditutup-tutupi dengan dirohanikan, ya. Awalnya kambing domba yang tambun-tambun itu untuk memperkaya dirinya. Tapi ketika ketahuan oleh Samuel, dia berkata, bukankah Tuhan itu suka lemak? Makanya yang kurus aku bantai. Kan Tuhan nggak suka tulang, ya. Nah, tulang kan orang Batak. Tuhan kan nggak suka tulang, betul nggak ya? Tuhan sukanya ke lemak. Makanya yang tambun, yang gemuk-gemuk, aku bawa pulang. Nanti aku persembahkan kepada Tuhan. Lemaknya kan banyak, betul nggak ya? Nah, saudara, ini merupakan ya cara orang untuk menutupi ya kesalahannya lalu dirohanikan. Artinya, Saul itu nggak ada keinginan untuk bertobat. Ketika Tuhan menegur, sebenarnya Tuhan awalnya bukan untuk menghukum Saul, ya, mengingatkan supaya Saul sadar akan kesalahannya. Manusia kadang-kadang nggak luput dari namanya kesalahan, betul? Tapi kalau ditegur, dinyatakan kesalahannya, dia mau mengakui dan dia mau berbalik, dia mau bertobat, Tuhan akan ampuni, bukan? Ya. Nah, tapi Saul ini ya, dia bukan mengakui, dia malah berdalih, dirohanikannya ya, supaya ya dia dinyatakan tidak salah. Tidak mengakui dirinya salah. Nah, saudara, Allah sangat muak dengan orang-orang yang seperti ini. Anda tahu, ketika ya Saul ini sedang melakukan itu, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Saul. Karena Tuhan melihat hati. Ketika Samuel disuruh menemui Saul, ya, Samuel tanya, apa kesalahan dari Saul? Udah, kamu tahu sendiri nanti. Pokoknya intinya begini ya, aku pecat dia. Itu keputusan dari Allah. Kenapa Allah kelihatannya nggak memberikan kesempatan kepada Saul? Karena Allah melihat hatinya Saul, betul nggak ya? Dia selalu berdalih ketika ditegur oleh Tuhan. Beda dengan Daud ya. Daud sama-sama pernah mengalami kesalahan. Tapi ketika ditegur oleh Nabi Nathan, satu kata yang keluar dari Daud, yes Lord, benar Tuhan, aku salah. Ya, bahkan ketika diperhadapkan dengan hukuman, suruh pilih 3 penghukuman, dia bilang gini, lebih baik jatuh ke tangan Tuhan. Tuhan, engkau yang milihin saja, gitu ya. Gak heran Tuhan bilang, ya, aku sangat berkenan kepada Daud ini. Kenapa? Orang seperti ini bisa diubah hidupnya, bisa dibenahi, bisa diperbaharui. Tapi model kayak Saul ini, kayaknya buang aja. Nggak pantas hidup, harus dihukum. Nah, caranya gimana, saudara ya? Nah, saudara, roh yang pertama kali ya, waktu Samuel mengurapi Saul, Samuel mengurapi Saul. Saul itu kan dipenuhi dengan roh, namanya Roh Kudus. Roh Kudus hinggap pada Saul. Ketika dia jahat, Roh Kudusnya keluar, meninggalkan Saul, sehingga ada kekosongan di situ. Apa yang terjadi? Ketika manusia yang tadinya dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Roh Kudus keluar dari orang tersebut, ada roh yang lain yang hinggap, yang masuk. Tadi dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia
diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Perhatikan di sini ya. Ada kata roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, muncul mungkin pertanyaan begini. Apakah Tuhan itu punya stok roh jahat lalu dimasukkan ke dalam Saul? Enggak, saudara. Ya, bukan seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ya, sebelum saya lanjutkan tentang Saul ini, ya, saya ingat peristiwa tentang Daud sendiri, ya. Daud itu ketika dia sudah menjadi raja, satu kali dia itu merasa merasa bangga karena perang selalu menang, kerajaannya semakin berkembang dan semakin jaya. Lalu dia berpikir, pengen mengetahui kekuatan militernya. Seberapa besar kekuatan militer saya ini, ya. Lah, makanya dia menyuruh Yoab, ya, untuk menghitung laskar itu, menghitung rakyatnya itu, laskar-laskarnya itu. Nah, Alkitab mengatakan, ya, iblis, ya, menyuruh Daud untuk menghitung laskar, ya. Di ayat yang lain, Tuhan menyuruh Daud. Jadi ada dua pasal yang berbeda, tapi ceritanya sama, ya. Nah, dua pasal ini dalam Tawares dan 1 Samuel itu dituliskan. Yang satu menuliskan bahwa setan, iblis yang menyuruh. Tapi dalam 2 Tawares dikatakan Tuhanlah yang menyuruh. Nah, saudara, mana yang benar? Ini dulu menjadi sebuah perdebatan ketika kami ada di sekolah Alkitab, ya. Nah, itu perdebatan yang seru sekali. Setan atau Tuhan, setan atau Tuhan, ya. Karena pada Alkitab yang sama, orang yang sama, yang satu bilang yang nyuruh Tuhan, lalu yang satu bilang yang nyuruh adalah iblis. Dan akibatnya sama, ya. Akhirnya ketika Daud itu menghitung laskar itu, Tuhan marah kepada Daud. Betul nggak? Nah, Daud kena hukuman ada di situ itu karena menghitung laskarnya itu. Nah, saudara, kenapa ada dua versi? Yang satu dibilang Tuhan dan yang satu kok dibilang setan. Nah, saudara, kalau kita gabungkan atau kita bandingkan dengan apa yang terjadi kepada Saul ini, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya apa? Bukan berarti Tuhan itu punya stok jahat, tidak. Ya. Iblis itu memang keliling, ya, mencari mangsa. Ya, mencari mangsa. Terus mencari mangsa dan itu memang dibiarkan oleh Tuhan. Ya. Karena apa? Ada ayat mengatakan, ada yang bisa ditelan dan ada yang tidak bisa ditelannya. Siapa yang bisa ditelannya? Yaitu mereka yang memberi kesempatan kepada iblis. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ketika Anda memberi kesempatan kepada iblis, iblis bisa intervensi, iblis bisa masuk, iblis bisa menyerang, iblis bisa menggocoh di dalam kehidupan Anda dan membawa hal-hal yang buruk di dalam setiap kehidupan Anda. Tapi kadang-kadang, saudara, masuknya iblis, hadirnya iblis, intervensinya iblis dalam hidup kita ini, kadang-kadang diketahui bahkan diizinkan oleh Tuhan. Ya, diizinkan oleh Tuhan. Satu contoh lagi, Ayub, ingat ya, waktu itu iblis sedang jalan-jalan. Lalu semua anak-anak Allah, malaikat-malaikat menghadap Allah, termasuk iblis ada di situ. Lalu ditanya oleh Allah, dari mana saja kamu? Oh, jalan keliling-keliling. Kamu lihat nggak hambaku Ayub itu? Oh, aku lihat. Dia orang saleh, dia orang benar, dia begini semuanya. Itu semua karena ada dalam perlindunganmu. Dengar. Nah, akhirnya Tuhan bilang apa? Oke, sekarang aku izinkan. Diizinkan. Gocoh dia. Ya, gocoh dia. Ya, tapi jangan sentuh jiwanya. Tubuhnya boleh engkau lakukan apa saja. Sampai akhirnya Ayub itu kena penyakit borok dari ujung kepala sampai telapak kaki. Semua hartanya ludes semuanya. Ya, nah saudara, kita tahu waktu iblis menggocoh Ayub itu atas izin Tuhan, bukan? Ya,
Tuhan berkenan, istilahnya, betul nggak? Ya, Tuhan berkenan. Umpama satu kali ya, Ayub itu berteriak, Tuhan, itu nggak tahu? Kenapa iblis, bisa datang dan mengganggu aku? Jawaban Tuhan sama. Aku izinkan itu terjadi. Jadi Tuhan mengizinkan. Memang Tuhan kadang-kadang memanfaatkan jasa daripada setan-setan itu untuk menghukum orang-orang yang pantas untuk dihukum. Contohnya Saul ini. Dan Anda tahu saudara ya, setelah Saul itu kemasukan roh jahat ini, kelakuannya jadi jahat. Betul nggak ya? Kelakuannya jadi jahat. Dan terus semakin jahat. Nah, akhirnya ketika dia mentok, nggak tahu mesti berbuat apa, dia cari minta petunjuk kepada perempuan Endor. Minta pertolongan, minta petunjuk kepada roh orang mati. Nah, Alkitab mencatat bahwa Saul mati karena minta petunjuk kepada arwah itu. Nah, saudara, kita tahu ya, rentetannya kira-kira seperti itu. Jadi, ada hal-hal yang terjadi. Tuhan kadang-kadang rela atau mau menggunakan jasa daripada roh-roh tersebut untuk, dalam konteks di sini adalah untuk melaksanakan penghukuman, ya, untuk melaksanakan penghukuman. Nah, saudara, sekarang kita lihat lagi di sini, ya. Nah, 1 Samuel 16:23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, perhatikan ya, tetap dikatakan roh yang daripada Allah. Roh yang mana? Roh yang jahat tadi dulu. Ya. Tapi di sini disebut roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu yang daripada Allah ini, ya, undur dari padanya, ya, daripadanya. Nah, lihat ya, saudara. Jadi memang betul bahwa roh yang jahat masuk pada Saul itu asalnya daripada Allah atau diizinkan oleh Allah, yaitu roh jahat atau setan yang dimanfaatkan oleh Allah, ya, untuk apa? Menghukum Saul. Amin. Nah, saudara, yang kedua, saudara, dimanfaatkan oleh Allah untuk apa? Untuk sebuah tujuan, yaitu penyempurnaan. Untuk menyempurnakan. Kadang-kadang dipakai juga jasanya si setan itu juga, atau roh-roh jahat itu. Contoh, saudara, ya, yang membuat orang menderita itu kan si iblis, ya. Nah, Yesus dikatakan dia disempurnakan melalui jalan penderitaan. Ibrani 2:10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Perhatikan ya. Nah, saudara, jadi penderitaan. Bagaimana, saudara? Ya, cara Yesus menderita. Iblisnya mempengaruhi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, perwira-perwira, semuanya. Anda lihat, saudara, ya, orang-orang yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Yesus, yang telah melihat mujizat-mujizat, mungkin pernah ditolong oleh Tuhan juga. Tapi ketika disuruh memilih, mereka selalu berkata, salibkan Yesus itu. Mereka sengaja membuat Yesus menderita. Kenapa? Karena ada spirit, ada roh, ya, yang merasuk di dalam para tokoh-tokoh itu, lalu tokoh-tokoh itu mempengaruhi para rakyat itu juga, ya. Nah, saudara, Yesus itu ketika di dunia ini, selain dia berbuat baik, yang kita lihat apa? Yang diunggulkan dalam Alkitab, penderitaannya, ya, selalu mengalami tantangan, selalu ditentang, ya, bahkan diancam terus dalam kehidupannya ini. Tapi kita perhatikan,
Ya, semuanya itu dilakukan oleh Allah dan diizinkan terjadi kepada Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan Yesus. Orang kalau taat, kalau keadaannya semuanya baik, itu semuanya bisa, ya. Tapi kalau orang bisa taat dalam keadaan menderita, nah itulah kualitas namanya. Itulah cara untuk membuktikan. Untuk orang disempurnakan, untuk dilihat kualitasnya ketika mereka ada dalam ujian, suffering atau sebuah penderitaan tersebut. Amin. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus ini disempurnakan melalui penderitaan, ya. Nah, saudara, ini saya kutip satu ayat dari Ayub, ya. Dan Anda lihat, saudara, Ayub 2 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku, ya, membujuk aku untuk melawan dia, ya. Nah, tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Saudara, tujuannya apa di sini? Ya, ini ada juga pelajarannya dalam proses peningkatan kualitas. Ya, ternyata dalam Ayub pasal 42, Ayub itu mulai mengakui begini, ya. Aku tahu penebusku hidup. Dulu kata orang, aku mengenal Tuhan. Tetapi mataku sendiri sekarang boleh melihat. Nah, saudara, ya, banyak kadang-kadang ya pengenalan kita akan dengan Tuhan itu cetek sekali, ya. Nah, dengan adanya ya Tuhan memanfaatkan iblis menggocoh situasi penderitaan, masalah bertubi-tubi terjadi di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita melihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Orang yang bisa nyanyi lagu ini, ya, mereka pernah mengalami namanya penderitaan hidup, betul? Tapi dia tahu ada Tuhan di situ, ada penyertaannya, ya. Jadi bukan hanya kata pendeta, oh Tuhan itu baik, oh Tuhan itu dahsyat, oh Tuhan itu murah hati. Nah, saudara, Tuhan itu bisa menyembuhkan, dialah Jehovah Rafa. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan Anda mengalami sakit. Ketika Anda berdoa, Anda percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh, dan Anda mengalami kesembuhan. Apa yang terjadi? Nah, Anda bisa berkata, Yesus, Allah penyembuhku. Itu enggak, ya? Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini bukan karena kata orang, ya, yang pernah mengalami mujizat dengan Tuhan, ya, itu membuat imanmu semakin mantap lagi. Tuhan mendewasakan kita, ya, dengan adanya persoalan-persoalan yang sering terjadi, yang tak kunjung padam dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah setia, kita sudah melayani Tuhan. Kenapa ini terjadi di dalam kehidupan kita ini? Nah, mungkin Anda bertanya seperti itu. Nah, saudara, kalau Anda dalam keadaan tidak bersalah, gitu nggak, ya? Tapi Anda diizinkan mengalami masalah dalam kehidupan Anda, pasti Tuhan punya tujuan lain. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan, ya, kualitas iman Anda. Pengenalan Anda akan Tuhan semakin hari semakin mantap karena Anda punya pengalaman pribadi dengan Dia. Ya, Dia mau Anda mengalami, melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup di dalam hidup Anda. Kadang-kadang Tuhan manfaatkan, ya, iblis kadang-kadang untuk berbuat usil di dalam kehidupan kita ini, ya. Dia manfaatin. Kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara, salahnya Ayub apa coba kalau Anda cari? Coba salahnya Ayub apa? Sebelum iblis itu,
ya janjian dengan Tuhan untuk menggocoh Ayub. Ada nggak Alkitab mencatat Ayub itu nyolong, Ayub itu berzina, Ayub itu nggak bayar persepuluhan? Ada nggak keterangan seperti itu, ada nggak? Nggak ada ya. Justru tadi Anda lihat ya, dikatakan Ayub itu jujur, betul nggak ya? Ayub itu tulus, Ayub itu murah hati, kondisinya itu prima dalam kerohanian seperti itu. Tapi saudara, Allah mau meningkatkan kualitas daripada Ayub itu. Sehingga dari mulut Ayub sendiri berkata, dulu kata orang aku mengenal Tuhan, tapi sekarang mataku sendiri melihat penebusku itu hidup. Amin. Lah, orang-orang seperti ini saudara, nanti ya dia tidak akan menyangkal imannya ketika penderitaan itu tiba. Kenapa? Karena dia tahu apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan tak pernah meninggalkan dia. Selalu ada Tuhan, dan Tuhan siap untuk menolong dalam kehidupan mereka itu. Lah Bapak Saudara, kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara mau ditingkatkan kualitas kadar iman Anda, ya mungkin cara satu-satunya adalah Tuhan memakai atau memanfaatkan Black Angel Service. Malaikat-malaikat kegelapan ini untuk hadir menggocoh dalam kehidupan Anda. Apakah Anda siap atau tidak? Amin. Nah, saudara, walaupun itu dimanfaatkan oleh Allah, tapi bukan berarti itu sahabat Anda, bukan, ya. Nah, dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Nah, saudara, kita harus berjuang untuk melawan hadirnya roh-roh itu, dan kita harus menang dari semua serangan dan tipu dayanya. Amin. Nah, saudara, dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai yang kedua. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini cerita, ini pernah saya bawakan dalam Rednas, ya. Nah, untuk merebut kota, saya membawakan salah satunya adalah ayat ini yang saya pakai juga, ya. Di mana ketika bangsa Israel menduduki masuk ke dalam tanah perjanjian, di situ ada 10 ya bangsa besar. Nah, bangsa ini, bangsa Israel itu harus menghadapi bangsa-bangsa itu, ya. Ada Het, ada Girgasi, ya, dan lain-lain. Pokoknya 10 itu, ya. Nah, itu punya makna-makna sendiri. Nah, saudara, artinya apa? Dalam perjalanan kehidupan kita ini, kadang-kadang ya, kita ketemu dengan orang-orang yang sedang dirasuk atau dikuasai oleh sifatnya iblis. Umpamanya, tahu-tahu kita kerja di satu perusahaan, atau teman pelayanan, ya, nggak taunya dia itu jahatnya luar biasa. Anda difitnah, gitu. Wah, asal saya apa? Gitu. Nah, saudara, ketika Anda ketemu dengan orang yang memfitnah Anda itu, apakah Anda memusuhi orang itu? Tidak harusnya, ya. Saudara, sebenarnya di dalam diri orang itu ada roh, ya, yang membuat dia memfitnah Anda. Anda harus belajar untuk menerima, Anda harus belajar untuk mengampuni orang yang memfitnah Anda itu. Benar nggak? Kenapa? Ini bukan persoalan enak, nyaman diri Anda, bukan. Ini adalah latihan. Amin. Nah, contoh ya, kalau Anda nih ya latihan untuk semakin kuat seperti itu, dikasih barbel gitu ya. Nah, suruh angkat barbel itu.
Lah ketika 1 kilo Anda angkat, wah kuat nih. Kasih 2 kilo, Anda angkat kiri kanan, kuat nih. Ya, ketika 10 kilo, 20 kilo, itu kalau Anda, enggak Anda buang, gitu ya. Nah, saudara, ketika Anda buang beban itu, karena Anda merasa tak kuat, apa yang terjadi? Anda tidak mengalami peningkatan stamina atau kekuatan Anda ya. Jadi Anda tetap hanya kuat di level 2 kilo, 4 kilo saja. Di atau 10 kilo Anda tak mampu. Ketika dilatih Anda nggak mau. Materi untuk latihannya Anda buang. Ya. Ketika Anda benci, apalagi kalau Anda punya anak buah, contoh ya. Anak buah Anda itu menjengkelkan Anda terus gitu ya. Bantah Anda terus, dan itu mungkin gergasinya. Ya, bantah Anda terus dan sebagainya. Nah, Anda punya otoritas untuk mecat dia. Lalu Anda pecat aja deh. Ya lah. Nah, ketika Anda pecat, Anda ganti dengan yang baru, keadaannya jadi aman, damai semuanya. Ore gitu ya. Nah, sebenarnya Anda rugi. Ya. Orang itu sebenarnya ditaruh oleh Tuhan di sekitar Anda untuk melatih supaya Anda menjadi orang sabar mungkin ya. Nah, kalau semua baik-baik dengan Anda senyum terus. Itu kalau satu kali ini saudara ada ujian kesabaran, Anda nggak lolos. Kenapa? Anda nggak latihan ada di sini ini. Tadi dikatakan 10 bangsa besar itu diizinkan tidak dibasmi oleh Tuhan supaya ketemu dengan bangsa Israel. Untuk apa? Untuk orang-orang yang lahir di padang gurun, mereka yang belum mengenal perang, harus latihan perang. Amin. Nah, saudara, kadang-kadang setan dengan manifestasinya itu boleh menjadi sparring partner bagi kita. Amin. Ya, untuk latihan, ajang latihan. Nanti kalau sudah Anda kuat, dia akan disingkirkan sendiri, akan keluar dari kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, itu arti daripada dimanfaatkan oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan memberikan izin, Tuhan melihat, Tuhan membiarkan supaya terjadi menyentuh kehidupan Anda. Tujuannya adalah untuk kebaikan dan semakin meningkatkan kualitas Anda. Amin. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana tentang setan ini nasibnya? Ya, ternyata saudara, Tuhan menyediakan jalan pendamaian kepada segala makhluk. Allah yang maha adil sebenarnya menyediakan jalan pendamaian tidak hanya bagi manusia yang hidup di bumi saja, melainkan juga segala makhluk roh yang lain. Darah Tuhan Yesus di kayu salib itu juga yang dipilih Allah sebagai jalan pendamaian bagi mereka semua. Amin. Nah, Bapak Saudara, iblis yang sudah berseteru dengan Allah ini, Allah membuka dirinya untuk berdamai dengan segala makhluk. Amin. Jadi Allah ingin berdamai dengan segala makhluk. Makanya anaknya dikorbankan. Darahnya itulah menjadi jaminan. Sekarang dengan darah Tuhan Yesus, semua makhluk boleh berdamai dengan Allah kembali. Nah, Bapak Saudara, perkara ini kadang-kadang tidak dimengerti. Karena apa? Kadang-kadang karena pengajaran-pengajaran selama ini hanya berbicara keselamatan itu hanya untuk manusia saja. Ya, nah, saudara, perhatikan di sini. Hal ini tak dapat dimengerti kebanyakan orang. Tetapi Paulus menerima pengertian seperti ini dan menuliskannya untuk kita fahami. Sementara anak-anak Allah yang diberi Roh Kudus oleh Allah diberi kehormatan untuk menjadi juru bicara Allah bagi mereka semuanya. Ya, ayatnya dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Ya, ini ayat favorit orang RTM, Revival Total Ministry, harus hafal ayat ini dan mengerti maknanya dengan benar. Perhatikan, ayat ini selalu sering muncul di dalam pelajaran-pelajaran kita ya.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Perhatikan ya. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Siapa itu? Ya. Yesus, ya. Dan melalui Dialah, Ia, melalui Tuhan Yesuslah, Allah Bapa, Ia ini Allah Bapa, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dengan Bapa itu. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga atau di alam roh. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau seumpama ketika Allah mengizinkan memakai iblis, setan, ya, dimanfaatkan untuk menggocoh, meningkatkan kualitas Anda, bersentuhan dengan Anda, atau Anda ketemu, ya, ketika Anda melihat teman Anda di dalamnya ada setan, umpama itu ya, ketika dilayani pelepasan. Lah saudara, sekarang Anda dijadikan juru bicaranya Allah untuk menyampaikan maksud dan tujuan Allah yang tertulis di dalam Kolose 1 ya, ayat 19 dan ayat 20 ini. Anda menjadi juru bicaranya Allah. Ngerti maksudnya? Juru bicaranya menyampaikan maksud dan tujuan Allah kepada makhluk-makhluk itu. Bukan sekedar mengusir. Kalau ada makhluk yang memang ada ya di dalam kategori yang akan diselamatkan menurut Kolose 1:19-20. Sekarang Anda dan saya ini ditunjuk oleh Allah untuk menjadi juru bicaranya. Betul? Jadi kalau Anda ditanya atas asas apa? Anda memperdamaikan makhluk-makhluk itu dengan darah Tuhan Yesus. Kenapa Anda sampaikan berita itu kepada mereka? Jawabannya cuma satu. Karena Bapak mengangkat kami sebagai anak-anak Allah, sebagai juru bicara surga di bumi ini. Amin. Untuk memberitakan kabar damai sejahtera, kabar keselamatan itu kepada segala makhluk. Ayatnya di mana? Efesus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Perhatikan ya. Efesus 3 ayat 8 sampai 10. Ini Paulus berkata begini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Artinya apa? Paulus ini ya, dia diberi anugerah untuk memberitakan kepada orang. Itu ayat 8, ayat 9. Dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia Allah yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi ada rahasia yang tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kira-kira rahasia itu apa, Bapak Saudara? Ya, nah, sekarang apa kira-kira? Rahasia yang berabad-abad tersembunyi di dalam Allah ini apa? Ini adalah isi hatinya Allah yang tertuang di dalam Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia dan melalui Dialah Allah ya memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Itulah yang disebut ya rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 10, supaya, perhatikan, sekarang melalui jemaat, siapa jemaat? Anda dan saya. Melalui kita diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah, ya, yang berabad-abad
Kolose 1, 19-20 tadi, ya, kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di mana? Di surga, heavenly places, di alam roh, tempat-tempat di alam roh, ya, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ngerti Bapak Saudara? Ayat ini semakin gamblang, bukan? Ya, siapa yang harus memberitakan rahasia berabad-abad yang tersembunyi di hatinya Allah itu? Anda dan saya. Kapan? Ketika Anda ketemu, betul nggak? Ketika saya menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, menginjili orang, ketika saya ketemu orang, bukan? Nah, kalau berita itu harus diberitakan kepada makhluk-makhluk di alam roh, kapan itu? Ketika Bapak Ibu Saudara ketemu dengan makhluk-makhluk di alam roh tersebut. Anda boleh sampaikan rahasia Allah itu kepada mereka. Berapa kali saya sampaikan, ya, ketemu ketika kami melayani pelepasan, kadang-kadang ya orang setengking lalu bermanifestasi, ternyata di dalamnya ada roh jahat di dalam dirinya. Ya, selain saya usir, itu memang tujuannya dikeluarkan dari tubuh orang hidup itu. Tapi saudara, sebelum dikeluarkan, saya sebagai juru bicaranya Allah, saya mewartakan, saya memberitahu rahasia Allah yang berabad-abad yang ada di hatinya Allah itu kepada makhluk-makhluk itu. Dengar, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini, Dia ingin berdamai dengan kalian semuanya. Maukah kalian mau berdamai dengan Dia? Kadang-kadang dia merespon. Dia tanya, bagaimana? Apakah bisa? Mau enggak? Mau sih. Gitu ya. Tapi caranya gimana? Gitu. Ada darah Tuhan Yesus yang disediakan. Asal kalian mau percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam dirimu, engkau akan berdamai dan diterima oleh Bapak kembali. Nah, saya bimbing seperti itu. Lah, Bapak Saudara, biasanya, saudara, dari tadi manifestasi jahat itu, nanti kalau dia sudah menerima Yesus, makhluk-makhluk itu jadi lembut biasanya. Ya, jadi lembut, jadi bersahabat, diajak ngomong enak dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena roh Tuhan sudah mulai masuk ke dalam si makhluk itu. Ya, saudara. Jadi sekarang ini tugas kehormatan bagi kita semuanya. Ya, nah saudara. Nah, kenapa makhluk-makhluk alam roh itu kok nggak mendengar tentang berita Injil itu? Karena Injil yang berabad-abad itu hanya diberitahukan oleh Allah kepada manusia. Malaikat itu pengen mendengar dari dulu. Cuma nggak ada yang menyampaikannya. Ya, nah, siapa yang harus menyampaikan? Anda yang sudah tahu tentang berita kabar baik ini. Kabarkan semuanya kepada para makhluk itu. Amin. Kolose 1, 19-20 tadi. Nah saudara, pikiran seperti ini kadang-kadang dianggap keterlaluan ya. Tapi lihat saudara dalam Efesus 3 ayat 18-19. Katakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Nya Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau ada orang-orang belum bisa nyambung, nggak nangkep, nggak bisa menerima tentang paham seperti ini, kita kembali pada ayat ini. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Tak pernah terselami oleh pengetahuan kita, bukan? Kalau Anda ukur, mana bisa, mana mungkin menurut otak kita ini, itu gak ada. Kok ada makhluk-makhluk roh diberitakan Injil? Dari mana itu? Saudara, kasih Kristus itu
lebih panjang, lebih luas, lebih tinggi, lebih dalam, melampaui kapasitas Anda. Ketika ada ayat mengatakan Allah ingin berdamai dengan segala makhluk, dan itu yang harus Anda beritahukan, walaupun otak Anda sendiri mungkin ya belum bisa menangkap dan menerimanya. Lakukan saja sesuai dengan hatinya Allah. Amin. Nanti dari pengalaman-pengalaman Anda akan mengerti. Ketika Anda sudah menjalaninya, sudah sering melakukannya, dan ada responnya, Anda akan mengerti. Ya. Tapi kalau Anda hanya ada di dalam pertimbangan terus, benar atau salah, sesat atau tidak, segala macamnya, lakukan dulu. Ketika Anda mulai melakukannya, saya percaya Bapak Saudara, nanti hikmat Allah akan menuntun Anda, ya, dan Anda akan melihat hasil yang luar biasa itu. Amin. Nah, Saudara, jadi setan-setan ini pun masih diberi kesempatan untuk berdamai dengan Allah. Tapi kalau ada setan atau roh-roh jahat yang lainnya, sudah diberi kesempatan, sudah diberitakan rahasia Allah yang berabad-abad berdasarkan Kolose 1, 19-20 tadi, tapi tetap tidak mau menerima dan terus kekeh pada bosnya, yaitu Lucifer dan Abaddon, yang menentang Allah terus, apa yang akan terjadi? Ya, nah saudara, kita usir setan itu. Kadang-kadang saya kalau udah diberitakan seperti itu dan setannya atau roh-roh jahat itu tidak mau keluar, ya terpaksa minta malaikat surgawi untuk menyeret mereka keluar dari tubuh orang hidup itu. Lah, saudara, ini adalah teknik untuk mengusir setan dari orang hidup itu. Bagaimana caranya? Ya, nah di sini mengusir setan dan roh jahat ya. Sekalipun kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, namun perlakuan yang kejam dan berlebihan terhadap mereka bukanlah pencerminan dari kasih dan kemuliaan Allah. Amin. Sikap kita itu ialah ketika Anda menghadapi setan. Coba dulu saya ingat ketika masa-masa tahun-tahun 96 ya. Wah, saudara, itu urapan begitu kuat dalam diri kami. Wah, jadi orang karismatik hebat. Udah nyembah Tuhan. Orang rasanya itu kaki itu nggak nginjak tanah gitu ya. Kayak terbang melayang lagunya pada waktu. Ku kan terbang tinggi di awan. Woi, woi, woi. Bersamamu. Wah, saudara lo. Oh, ya, apa namanya? Oh, injak musuh. Gitu lagu itu, ingat lagu. Cincang cincang. Ganyang-ganyang. Oh, itu istilah-istilah itu. Aku bom, aku kalau wah. Ya, banyak istilah-istilah yang muncul ketika saat-saat itu dengan arogan. Dengan kami menyiksa setan-setan itu. Ya. Kenapa dasarnya? Kami geram dengan mereka. Kurang ngajar kamu. Kamu menyiksa keluarga saya. Kurang ngajar kamu. Kamu menyiksa atau merusak sahabat saya. Kurang ngajar kamu. Kamu ya mengelabui atau mengganggu jemaat saya. Jadi ketika kami mengusir setan, itu sebenarnya walaupun nggak dibunyikan, itu ya, itu hati saya itu bunyinya begitu. Kurang ngajar nih, ya, gua hajar loh. Karena saya sudah modali dengan kata kurang ajar, jadi niatnya mau menghajar dia. Betul gak ya? Nanti maksud saya ya. Coba saudara nih ya, kalau Anda nih lihat, kurang ajar dia itu. Nah, lalu apa tindakan berikutnya? Gua hajar lu. Karena apa? Anda sudah menganggap dia kurang ajar, betul? Nah, sebenarnya ketika Anda memandang, melihat orang di depan Anda kurang ajar itu membuat emosi Anda naik, betul? Anda marah, Anda emosi. Itu yang terjadi. Nah, sekarang ini koreksi Bapak Saudara. Banyak orang suka berdoa. Banyak orang suka peperangan rohani. Tapi ketika perang sambil marah. Sambil perang sambil marah. Ya, emosinya meluap-luap.
Tapi kalau dikoreksi bilang ini semangat 45 katanya. Nah, nah, jadi beringasnya itu karena apa? Karena geram sehingga menjadi kejam. Betul nggak ya? Lalu menyiksa makhluk-makhluk seperti itu. Nah, saudara, ketika Anda melakukan seperti itu, Anda tidak mencerminkan nilai kasih dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan Anda. Amin. Jadi, semua makhluk nggak melihat adanya kemuliaan dan kasih itu dalam diri Anda. Satu kali, ya, Pak Andreas itu ditegur sama Roh Kudus. Ketika dulu lagi arogannya seperti itu. Ya, tegurnya begini. Ya, kalau kamu marah sama setan, nah, kalau kamu kejam sama dia, ya, kamu perlakukan dia begitu, ya, apa bedanya kamu dengan dia? Gak ada bedanya. Dia marah, kamu marah. Dia jahat, kamu jahat. Kenapa kamu jahati dia? Karena dia jahat. Bukankah sudah ada ayat yang diajarkan Tuhan Yesus? Dalam hukum anugerah dikatakan, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Apa maksud saya? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Nah, berkatilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan begitu kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Berkati musuh. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu itu. Jangan geram dengan mereka. Jadi setiap kami melihat ada manifestasi roh-roh yang berlaku jahat, merusak, ya. Nah, yang kami tangani seperti itu. Sekarang saya tidak geram dengan mereka. Saya mulai bijaksana memperlakukan mereka. Ini adalah target yang perlu untuk diselamatkan. Amin. Target yang perlu untuk diselamatkan. Jangan pandang dia sebagai musuh. Kalau Anda pandang dia sebagai musuh, Anda akan geram dengan mereka. Tapi kalau Anda pandang sebagai target, Anda akan tekunin mereka. Kadang-kadang saya tekunin beberapa roh yang ada di dalam diri beberapa orang itu. Kadang-kadang sampai 1 jam, 2 jam sudah. Nah, ngapain sebenarnya? Uletnya di mana? Saya mau mencoba melakukan pelepasan terhadap roh tersebut dari tubuh orang ini dengan cara persuasif. Dengan saya pujuk, dengan saya rayu, dan saya memberitahu kebenaran demi kebenaran. Ya, kami beri arahan. Loh, kadang-kadang roh itu membantah, punya argumennya kadang-kadang ya. Lah kami berargumen dengan dia untuk meluruskan argumennya dia kadang-kadang. Membutuhkan waktu yang lama kadang-kadang. 1 jam, 2 jam, ya. Nah, beda dengan dulu. Saya pernah bergumul dengan roh-roh itu sampai hampir 6 jam. Keluar nggak kau? Keluar nggak kau? Ayo. Kalau nggak keluar, tak ancam ini, tak kirim paku lo nanti, ya tak gergaji lo nanti. Nah, awas ya. Diancam-ancam seperti itu. Sampai akhirnya karena sudah malam dan udah capek ya. Lalu saya cuma bilang begini, awas sekarang saya hitung sampai 3 kali. Kalau kamu tidak keluar, saya yang keluar. Udah 6 jam melayani. Jadi saya terakhir bilang, awas hitungan 3 kali ya, sampai hitungan ketiga kali ya, kalau kamu tidak keluar, saya yang keluar. Bisa aja. Nah, kalau kadang-kadang walaupun butuh waktu untuk menangani mereka ya, kita kadang-kadang itu argumen, mereka itu kadang-kadang itu suka masih alot itu ya dengan pahamnya dia. Nah, kita punya kebenaran yang harus kita sampaikan juga kepada roh-roh tersebut ya. Nah, saudara, jadi kita harus mencerminkan adanya kasih dan kemuliaan dalam diri kita ketika kita melayani roh-roh tersebut ya. Nah, perlakuan yang kasar kepada mereka akan mengundang reaksi yang kasar pula dan merugikan kita
secara berlebihan pula. Nah, saudara, ketika dulu kami melakukannya dengan kasar, apa yang terjadi? Sering terjadi serangan balik. Ada beberapa orang ya tanya pada saya, Pak, gimana Pak dengan serangan balik? Lalu saya bilang, kamu masih mengalami serangan balik? Ya enggak lah. Kamu masih mengalami serangan balik? Saya setelah mengerti tentang Kolose 1:19-20 ini, saya jarang sekali, ya loh, bahkan dibilang nggak pernah mengalami namanya serangan balik. Nah kok bisa? Nah, Anda tahu lagunya Rhoma Irama itu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, nggak tahu? Nah, saudara, ngerti maksud saya? Nah, reaksi mereka itu karena apa yang Anda lakukan terhadap mereka. Ketika Anda arogan, Anda kasar dengan mereka, mungkin Anda menang di lapangannya. Tapi ketika dia mundur, terdesak seperti itu, dia dendam dengan Anda, betul? Ketika dia dendam, dia bilang ini, awas loh, aku tunggu kesempatannya. Punya kesempatan, gue balas nanti. Ya, dia cari titik lemah Anda. Dia tidak bisa menyerang Anda, dia bisa serang tim Anda. Ya, dia nggak bisa serang Anda, dia serang anak Anda. Dia nggak bisa serang Anda, dia serang harta Anda. Bisa terjadi seperti itu. Serangan balik sering terjadi seperti itu. Ketika kami menggunakan senjata Kolose 1:19-20 ini, sekarang sudah nggak pernah mengalami namanya serangan balik. Baik untuk anak-anak, ya, keluarga, ya, harta benda, tim, dan sebagainya. Setiap kami habis melakukan pelayanan. Kenapa? Kami lakukannya dengan damai. Memperdamaikan mereka. Tidak kasar, tidak arogan. Yang masih suka ngalami serangan balik ini, rubah corak pelayanan Anda coba nanti. Ya, nanti hasilnya pasti beda. Memang saudara nggak wow seperti Anda kasar. Ya, waktu kita tantang. Berani nggak lu sama gua? Dia kan pasti juga bereaksi. Ya lu gitu. Wah, hebat ya. Dalam peperangan itu seru gitu loh. Tapi kalau Anda cuma memberikan arahan gitu ya, itu kan dialognya lemes gitu ya. Dalam pelayanan kami begitu kan kadang. Ada orang kami layani gitu ya. Terus udah saya perdamaikan, rohnya dan sebagainya gitu. Saya bilang, Pak sudah. Teman saya bilang, udah ya. Kok enggak kerasa, kok enggak kayak pelayanan apa begitu gitu. Lah, maunya gimana? Ya ada yang guling-guling, ada yang teriak-teriak, ada yang cakar-cakar gitu loh. Ditunggu, enggak dong? Nah, gampang sih saudara. Supaya musuh itu di depan dia bereaksi apa? Teriakin terus saja. Betul nggak ya? Olok-olok aja terus begitu. Nanti dia marah. Betul nggak ya? Nanti kalau dia marah, dia bermanifestasi. Tapi kalau Anda perlakukan lembut, dia tidak bermanifestasi kasar. Amin. Jadi ada umpan baliknya seperti itu loh. Ya. Nah, saudara, Zakaria 3 ayat 1-4. Oke, ya, kita tuntaskan malam hari ini. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghadik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintahnya kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan pada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ya, perhatikan di sini saudara ya. Jadi kiranya, ya, Tuhan kiranya menghadik engkau, iblis. Jadi nggak ada istilah dicincang gitu ya. Nah itu kalau harus mengeluarkan seperti itu ya, kita pakai aja ini kiranya Tuhan. Ya. Nah ini lebih sopan ya. Lihat di sini lagi Yudas 1:9. Bahkan pemimpin malaikat Mikael dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, melainkan kiranya Tuhan membentak engkau. Ya, jadi
ini kelakuannya itu sopan-sopan. Ini malaikat ini sopan juga nih ya. Nah, tapi semuanya keputusan diserahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, akhir daripada nasib daripada setan itu apa nanti? Kalau dia nggak mau bertobat. Nanti mereka akan dipenjara dan dibinasakan. Urutannya seperti ini. Dalam masa kerajaan 1000 tahun, iblis dan roh-roh jahatnya akan disimpan dalam jurang maut dan Tuhan Yesus akan menjadi raja di Yerusalem. Ya, nah, dunia akan mengalami damai sejahtera karena tak ada mereka. Nah, ini adalah tahun milenia atau milenium 1000 tahun itu ya. Nah, 1000 tahun damai. Tempat mereka di udara dan di atas kota-kota digantikan oleh anak-anak Allah yang akan memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun itu ya. Ayatnya kita buka. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap si ular tua itu yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lama lagi. Ya, jadi nanti sebelum menjelang masa 1000 tahun itu setan ya si ular tua ini akan diikat selama 1000 tahun dan dilempar ke jurang maut ya. Nah, terus Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 setelah masa 1000 tahun, ya tadi sebelum ya, itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan ini terjadi perang, ya. Nah, karena dia tahu waktunya singkat, dia lakukan sesuatu yang sangat keras, ya, perang Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang dalam jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir laut. Lalu naiklah mereka ke seluruh dataran bumi dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkannya ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, jadi yang pertama sebelum kerajaan 1000 tahun, ya itu ada iblisnya dilemparnya di jurang maut. Jurang maut itu Hades, ya di sana selama 1000 tahun dia diikat. Nanti setelah 1000 tahun terjadi dia dilepaskan sewaktu pendek, terjadilah perang Gog dan Magog itu. Tapi Tuhan turun dari langit ya menangkap iblis itu, lalu iblis itu dan antek-anteknya dan nabi-nabinya diikat lalu dilemparkannya ke Gehenna ya. Nah, pembuangan yang kedua bukan di jurang maut lagi, tapi Gehenna itu adalah neraka ya. Jadi antara neraka sama jurang maut itu beda ya. Jurang maut itu tempatnya roh orang mati di mana yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, ruang terminalnya nanti Lucifer iblis itu juga akan dilempar di situ sebelum kerajaan 1000 tahun di jurang maut itu 1000 tahun lamanya. Dikeluarkan sedikit waktu, ya tangkap lagi, lalu dilempar selama-lamanya di Gehenna. Itulah baru pembukaan atau grand opening dari Gehenna atau neraka itu. Sampai hari ini neraka itu belum buka. Karena apa? Iblisnya belum digiring ke sono. Itu enggak? Nah, setelah iblis baru pengikutnya ada di belakangnya iblis. Itu enggak ya? Jadi iblis belum neraka belum berpenghuni sekarang. Ya, kenapa? Biang keroknya belum mulai ditaruh ada di situ itu. Amin. Nah, sekarang ayat terakhir untuk menutup hari ini. Ya. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata kepadanya, mereka yang di sebelah kirinya, nyahlah dari hadapanku. Hei kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, inilah disebut Gehenna ini. Iblis, malaikat-malaikatnya, dan pengikut-pengikutnya. Ya, nah saudara, puji Tuhan,
malam hari ini kita sudah akhiri, kita selesaikan bab tentang setan dan roh-roh jahat. Nanti hari Senin kita akan kembali berjumpa kembali untuk membahas topik tentang dunia orang mati, dan selanjutnya nanti kita akan bicara tentang pelepasan, ya, dilanjutkan dengan pelayanan pelepasan secara online. Nggak apa-apa itu. Nah, nanti ya, jadi ini pelajaran berantai ya. Adanya roh jahat, roh dunia orang mati. Nanti kita bahas tentang pelepasan, apa saja yang perlu dilepaskan, dan kita mencoba kembali untuk melakukan pelayanan pelepasan secara online. Jadi bagi bapak saudara yang pengen atau mau dilayani pelepasan harus ikut sesi ini juga nih. Ya, jangan terus tahu-tahu daftarnya nanti maunya pasti tengkingnya seperti itu, ya. Nah, saudara, kita juga kuotanya terbatas, cuma sampai 100 orang, ya. Jadi siapa cepat dapat, nanti didaftar. Yang bukan anggota pemerintah nggak boleh ikut dilayanin. Oke, ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.